Selamat datang pada channel ini. Hari ini kita akan membahas satu topik mengenai medan magnetik. Kita lihat contoh soalnya ini. Arus dalam kawat pada gambar di bawah ini adalah 8 ampere. Tentukanlah medan magnetik pada titik P akibat segmen kawat berarus. Kita buat penyelesaiannya. Pertama, kita analisa dulu ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 segmen kawat. Kawat yang ini dengan kawat yang ini, kalau kita teruskan, akan mengenai titik P. Sehingga medan magnetik pada kawat yang sejajar dengan titik P itu tidak dihitung. Maka yang kita hitung tinggal 3 aja. 1, 2, 3. Kita mulai menghitung kawat yang ada di sebelah kiri ini. Kita pergunakan rumus umum. Kita masukkan nilai daripada mu0 alfa 1, alfa 2, dan A serta I ini. Kita lihat ya, kawat ini kita anggap paling bawah di sini. Paling atas di sini. Paling bawah kita anggap indeksnya 1. Ini indeksnya 2. Jadi sin alfa 1, kita lihat titik P di sini, berimpit dengan indeks pertama ini kan. Maka alfanya itu 0. Alfa 1 nilainya 0. Sedangkan untuk ujung yang di atas ini, indeks 2, kita dari titik P ini tarik menuju ke ujungnya ini. Nah, inilah alfa 2-nya. Sekarang kita masukin nilainya dulu. mu0 itu adalah 4V kali 10 pangkat min 7. I-nya 8 ampere bagi 4 kali V kali A. A itu adalah jarak tegak lurus titik P ini ke kawat ini. Berarti sepanjang 0,01 meter. Kemudian alfa 1, tadi titik 1 kan di sini ya. Berimpit dengan P, makanya dibuatnya sin 0. Sedangkan titik 2 di sini. Dari P tarik ke sini, ini alfa 2-nya. Sin alfa 2, kita lihat di sini 1. Ini 1. Ini kan segitiga siku-siku ya. Kalau dengan Pythagoras, kita dapat sisi miringnya ini akar 2. Jadi sin alfa 2 adalah depan 1 bagi miringnya akar 2. Maka 1/4 akar 2. Nah, kita hitung aja nilainya ini. Dapatnya adalah 4 akar 2 kali 10 min 5 Tesla. Bagaimana dengan arahnya? Kita lihat arus ini kan jalannya. Kayak gini jalan naik ke atas. Nah, jempol kita itu menunjukkan tanda arus. Jempol kita arahkan dia ke atas. Kemudian 4 jari kita yang kita luruskan itu, kita hadapkan dia ke titik P. Di sebelah kanan berarti. Ya, jempol kita ke atas, 4 jari kita hadapnya ke sebelah kanan, maka telapak tangan itu kalau kita dorong, dia akan masuk ke dalam bidang kertas. Maka dibuat tandanya X, artinya masuk bidang kertas. Untuk kawat yang kedua, adalah kawat yang atas ini. Kita gunakan rumus yang sama. Kemudian sekarang kita lihat. Ujung di sini, ya kita anggap ujung yang ketiga lah kita anggap ya. Ini dengan ini. Ini ujung keempat kita anggap. Dari titik P tarik ke ujung ketiga ini kita sebut alfa 3. Dari titik P, ya, kita tarik ke ujung yang di sini, kita anggap aja alfa 4 di sini. Berikutnya kita masukkan nilai. mu0-nya sama, I-nya sama, nah A-nya dari titik P, tarik tegak lurus ke kawat atas. Panjangnya sama, 1 cm ya, ubah ke meter. Masalahnya alfa 3 dengan alfa 4, sinnya gimana? Sin itu depan 1, miringnya ini akar 2. Berarti 1/4 akar 2. Sin alfa 4 ya sama aja. Depan 1, miringnya akar 2. Dapat ini. Nah, hitungnya dapatnya ini. Bagaimana dengan arahnya? Arusnya kan jalannya ke sebelah kanannya. Kita buat jempol kita ke kanan. 4 jari itu kita arahkan dia ke bawah. Kenapa ke bawah? Titik P ada di bawahnya soalnya. Sehingga dorongan telapak tangan itu akan masuk ke dalam bidang kertas. Dan yang ketiga adalah kawat yang sebelah kanan ini. Kita buat B kanan. B itu artinya medan magnet ya, yang di sebelah kanan kawat ini.
nilainya sama aja dengan B1 ini. Kita langsung aja. Ya, di sini kita buat alfa 5. Ya, ada titik P ke ujung kawat pertama, ke ujung kawat kedua. Nah, ini ujung yang berimpit 0 derajat. Yang kedua ini, ya kita buat alfa 5 di sini. Sin adalah depan 1, miringnya ya akar 2. Sama aja seperti ini. Nah, bagaimana dengan arahnya? Arusnya ke bawah ini ya. Kalau kita lihat loop ini jalan kayak gini. Nah, dia ke bawah ini. Berarti kita arahkan jempol kita ke bawah. 4 jari kita hadapkan dia ke sebelah kiri. Karena titik P-nya ada di kiri. Maka dorongan telapak tangan itu akan masuk ke dalam bidang kertas. Sehingga kita buat tandanya X. Akhirnya, titik P ini medan magnetnya bisa kita hitung. Kita lihat aja B kiri, B atas, B kanan ini. Arahnya bagaimana? Oh, semua sama ya. Ini semua masuk bidang kertas. Kalau semuanya masuk ya kita jumlahin aja. Ini tambah ini tambah ini. Dapatnya ya 16 akar 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Dan arahnya pasti masuk ke bidang. Karena semuanya nih masuk ke dalam bidang kertas. Nah, sekian video hari ini mengenai contoh soal dari medan magnetik. Silakan latihan kembali dan silakan bertanya di kolom komentar. Kita nantikan video berikutnya, contoh soal berikutnya. Terima kasih.